Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aludin Syahputra dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan terkait final project machine learning saya yang saat ini saya ada di kelas 44 UG2 yang sedang diampu oleh Bapak Ardita untuk mata kuliah machine learning. Langsung saja kita mulai saja. Pertama, project kami ini, kelompok 3 ini adalah speech emotion recognition pada ucapan multibahasa menggunakan WAV-LM Base Plus, yang dimana latar belakang dan tantangan utamanya itu sendiri, pertama kebutuhan interaksi alami, mendeteksi emosi seperti senang, marah, sedih, dan lain-lain itu adalah sinyal akuistik. Ucapan merupakan inti dari asisten virtual yang merupakan layanan otomatis dan juga cerdas yang ada di masa yang akan mendatang. Kemudian tantangan dan variabilitas datanya, emosi berbeda drastis itu berada pada lintas bahasa dan juga budaya. Maka dari itu, menggabungkan banyak dataset atau multi-corpus ini untuk generalisasi seringkali memunculkan masalah inkonsistensi kualitas pada label. Kemudian fokus penyelesaian pada proyek ini yaitu adalah ada empat. Pertama adalah pipeline pelatihan, bagaimana merancang arsitektur menggunakan pre-trained WFLM base plus pada data multi-corpus yang heterogen. Kemudian kedua, krisis label noise. Bagaimana mendeteksi dan menangani anomali label. Ini adalah kesepakatan rendah untuk dataset Grimadi. Lalu kemudian yang ketiga ada performa solusi, di mana seberapa optimal sih akurasi model setelah diterapkan regulasi bertahap dan mitigasi noise. Kemudian yang keempat, penerapan praktis, di mana bagaimana mengekspor model ini menjadi aplikasi web fungsional yang siap dipakai nantinya. Kemudian nilai dan manfaat penelitian ada tiga. Pertama, metodologi baru. Tentu penanganan noise berbasis bukti memberikan strategi penanganan label noise berbasis annotator agreement yang dapat direplikasikan untuk menjinakkan dataset yang tercatat pada riset share lainnya. Kemudian yang kedua ada praktik deep learning. Optimasi transfer learning, penerapan fine tuning, model dan audio self supervised skala besar menggunakan teknik regulasi bertahap. Kita menggunakan gradual unphrasing pada perangkat keras terbatas VRAM 14,6 GB. Kemudian produk fungsional, di mana sistem siap pakai atau deployment menerjemahkan model eksperimen menjadi aplikasi web interaktif secara eksisten untuk mendemonstrasikan keandalan deteksi emosi pada audio dunia nyata. Nah, realita data, ironi kuantitas dan kualitas, di mana ada label noise, kita menggunakan 5 korpus gabungan, di mana ada totalnya 11.832 file, di mana volume data ini didominasi oleh korpus berbahasa Inggris. Namun, kita mencoba untuk augmentasi, itu tuh ada di Indo West Sentiment dan juga EasyRef, kita augmentasi masing-masing juga itu karena bahasa Indonesia, kita ingin supaya korpus kita ini juga didominasi oleh bahasa Indonesia. Kemudian akar masalah pada Krimadinya sendiri berdasarkan dari evaluasi audio only-nya, ini tuh pada netral dan sedih itu sangat jomplang sekali. Ada 4 kelas yang jomplang, di mana netral hampir 95, tapi kelas terendahnya itu sedih di 16,4%. Tentu ini label kelas sedih itu pada Kremadi itu setara dengan deral acak. Data catat ini membutuhkan pembobotan khusus, bukan kita buang. Kemudian arsitektur model ini adalah ekstraksi dan pemutusan sinyal. Ada 5. Pertama ada input. Ini adalah audio mentah gelombang 16 kHz dipotong menjadi maksimal hanya 4 detik. Kemudian fitur extraction, WAV-LM Base Plus mengekstraksi deret fitur akustik, frame level ending 94,8 juta parameter. Kemudian ada polling layer, attentive static polling ASP, menghitung skor perhatian, menggabungkan rata dan deviasi standar menjadi satu vektor representasi ucapan tunggal. Kemudian classification head, layer norm, dan dropout, linear 256, value, linear 6 kelas. Kemudian ada output, probabilitas 6 kelas, netral, senang, sedih, marah, takut, dan juga jijik. Kemudian pipeline penelitian secara end-to-end ada 5. Pertama adalah pre-processing. Parsing 5 dataset berbeda, ini termasuk argumentasi yang saya katakan tadi, offline khusus database Indonesia, isi ref dan juga Indo-Waveman, sentiment, paste upload, thread noise, menjadi total ada di 19.032 file. Kemudian langkah kedua ada data splitting menggunakan 70% latih, 15% validation, dan 15% uji. Kemudian bobot kremadi tadi dimodifikasi berkelas sesuai agreement Chokol. Kemudian langkah ketiga, pelatihan step 1. Nah, model fitting awal, inti kita menerapkan regulasi mix up di 25%,
spek augment di 30%, dan label smoothing di 0,10 aja untuk mencegah overfitting. Kemudian untuk pelatihan step 2, noise aware training, deteksi label anomali otomatis pada data latih diikuti dengan fine tuning lanjutan. Nah, langkah kelima ini adalah deployment, pengujian data Unsyn, penyimpanan metrik, ekspor model.pt, dan integrasi antarmuka web Streamlit. Nah, strategi solusi noise aware training dan regulasi yang pertama ada step 1, gradual unfreezing, di mana tantangan ini membuka seluruh 24 layar WFLM sekaligus merusak representasi pre-trained dan menahan akurasi itu hanya di angka 70% untuk awal. Kemudian solusinya ini adalah membekuan freeze pada penuh pada dua epoch awal, kemudian hanya diizinkan tuh melatih lapisan yang classifier-nya saja. Kemudian eksekusinya membuka secara bertahap hanya 6 layer terakhir backbone pada epoch ketiga, pelatihan menjadi jauh lebih stabil. Kemudian step 2 confidence based noise down weighting, di mana tantangannya ini adalah membuang data cacat sepenuhnya, itu akan mengurangi volume pembelajaran model secara drastis. Solusinya kita deteksi otomatis ya. Sampel diprediksi dengan confidence rendah, contoh saja kita menerapkan di kurang dari 40%, itu pada pasca stage 1 ditandai 94,3% itu kandidat noise ternyata berasal dari kremadi. Nah, eksekusi yang kita lakukan, bobot catat ini tidak dihapus karena melainkan kami turunkan menjadi 30% saja, sinyal yang valid itu masih dipertahankan, tapi distorsinya itu dihindari gitu. Jadinya memang yang yang masuk ke confident rendah ini dari Kremadi tentunya yang tadi sedih hampir 16% itu banyak yang noise itu kita tidak hapus sama sekali, namun kita pertahankan, kita turunkan hanya menjadi bobotnya 30% saja. Untuk sinyal valid tetap dipertahankan, distorsinya dihindari. Oke, hasil dari itu semua, hasil dari evaluasi kami, kinerja pada data uji pada 1775 sampel, kami mendapatkan akurasi keseluruhan di angka 78,59%. Tentu ini merupakan mencapai batas atas performa model SOTA multi-core push, umumnya di 70-82%. Ada confusion metric WFLM V7 data ujinya. Kemudian akurasi berbahasa sendiri Indonesia ini ada di 93%, Jerman 89%, Inggris dominan di Cream Engine 75%. Performa tertinggi ada di Mara 92,6% dan Netra 91,7%. Model meyakinkan pada kelas berlabel bersih. Pola anomali sedih ada di rekal kelas sedih hanya di 47,1%. Ini bukan kegagalan model, namun cerminan akurat dari kualitas label sumber kremadi agreement 16,4% yang berhasil diisolasi tadinya. Dari eksperimen ke produk, ini adalah aplikasi search assistant, model diekspor menjadi aplikasi web end-to-end berbasis Streamlit, CPU friendly tentunya. Kita menggunakan info fleksibel, ekstraksi fitur, pemotongan durasi berjalan otomatis, dan file .waf atau mp3. Lalu kemudian ada speed to text paralel, terakhir menggunakan kata, menggunakan model Whisper, melengkapi analisis akustik speed to text. Kemudian ada transparansi prediksi, ini juga tentunya ada fitur yang penting juga, yaitu menyajikan konfidensi chart setiap probabilitas untuk 6 kelasnya itu secara terbuka kepada user. Kemudian kesimpulan dan ruang pengembangan, yang pertama ada kesimpulan utama kami, yaitu WebLM ini ternyata tangguh dan fleksibel. Kombinasi WebLM Base Plus dan Attentive Static Polling ini memetakan emosialitas bahasa dengan akurasi 78,59%. Kedua, kualitas data arsitektur. Overfitting dipecahkan melalui gradual unfreezing dan pembubutan berbasis bukti. Ini mengisolasi noise kremadi tadi. Kemudian produk berhasil dideploy, kompleksitas deep learning berhasil dijinakan menjadi aplikasi web secara asisten yang intuitif. Kemudian saran ke depan nantinya ada tiga. Pertama ada evolusi data, memperbanyak dataset ucapan spontan bahasa Indonesia bukan sekedar rekaman aktor, kemudian difusi multimodal mengintegrasikan transkrip Whisper dengan fitur akustik untuk mendongkrak performa kelas bernoise tinggi nantinya. Kemudian ada integrasi real time mengembangkan kapabilitas deteksi suara berkesinambungan langsung melalui mikrofon. Itu adalah presentasi dari PPTK kami kelompok 3. Langsung kita masuk ke codingannya. Di sini kita ada beberapa uh, codingan. Ini ada .app.py, kemudian ada model.py. Untuk app.py ini adalah sebagai antarmuka UI Streamlit-nya. Di sini ada konfigurasi speed to text-nya juga. Kita menggunakan Microsoft Word LM Base Plus.
menggunakan OpenWhisper, OpenAI Small maksudnya untuk share backbone-nya menggunakan Microsoft LM ini untuk model kami. Kemudian ada emoticon icons ini semuanya UI UI-nya diimplementasikan di sini untuk nantinya akan kita jalankan di UI Streamlit kita. Kemudian ada model.py. Di sini kita mengimport dulu Keydown, Torch, Transformer, sebuah LM model itu sendiri, penilaian modelnya pakai apa, hidden size-nya, dropout model, defaultnya. Kemudian ada ngeload modelnya, kita menggunakan karena modelnya cukup besar di 300 MB-an, itu saya upload di Google Drive. Ini nanti ngeload ID pada link Google Drive saja, seperti itu. Kemudian ada kelas-kelas yang mendefinisikan model tersebut, seperti itu. Untuk recruitment TXT, kita menggunakan Streamlit, Torch, Torch Audio, Transformers, Nampi, Pandas, Licorsa, Numba, LAV, Mlight, Soundfile, dan Gdown. Kemudian itu adalah kurang lebih dari codingan kami. Ini untuk utilsnya juga. Ini adalah mengimport dari modelnya tadi. Ada import time file, path-lib, typing, sound file seperti itu dengan target sampai like 16.000. Kemudian didefinisikan per fiturnya, per kelasnya untuk get audio info, mendapatkan info dari audio yang dimasukkan, transkrip dari waveformnya, seperti itu. Terus apabila tidak bisa mentranskrip dari whispernya akan menerima transkripsi tidak bisa sementara, seperti itu. Ada get whisper pipeline, ini adalah pipeline sendiri untuk get whispernya. Kemudian ada predict emission, seperti itu. Kemudian langsung saja kita akan masuk ke demonya. Ini adalah tampilan aplikasi atau web emotion detection secara asisten kami. Ini juga sudah kami deploy pada Streamlit. Ini di sini pertama-tama ada kita menggunakan Bitcoin WAV LM Plus, emosi 6 kelas, perangkat CPU, formatnya bisa WAV atau MP3. Model sudah siap, langsung saja kita unggah audionya, kita coba. Jika sudah, jika sudah di load tadi yang bagian dev di utils tadi .py, nanti dia akan memberikan nama file, durasi, sample rate, ukuran file, dan juga di Say sini the word bone. dulu. Oke, jika sudah kita langsung analisis emosi. Kita analisis emosinya. Nah, sekarang didapat hasil dari analisis emosinya itu emosi dominan tertinggi dari 6 kelas itu adalah netral dengan skor tertinggi 34,6%. Ini merupakan pemisahan yang cukup jelas dari emosi lain. Kemudian di sini ada transkrip ucapannya, say the word bone, betul ya. Ini adalah ucapan netral. Ini itu dari dataset testing yang kita gunakan tuh dari TESS, itu dari Toronto. Kemudian ada top 3 emosinya, ini ada netral, sedih, jijik, tapi berhasil dipisahkan dengan cukup bagus di sini. Ada juga confidence semua kelas diperlihatkan per 6 kelas. Nih bisa dilihat netral 34%, sedih 21,8%, jijik 13%, takut 12%, sampai senang yang paling rendah itu jadi 8,51%, seperti itu. Seperti itu, mungkin ini adalah presentasi untuk final project machine learning saya sebagai kelompok 3 pada aplikasi final project di Search Assistant atau emotion detection. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.